Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus para pengerja GBI Crown Village yang kami kasihi, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala. Dalam program ini Bapak Ibu Saudara, para pengerja GBI Crown Village akan mendapatkan tuntunan Tuhan, hati Tuhan yang ditaruh di dalam hati seorang gembala. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar tuntunan Tuhan malam ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan. Mari datang, hampiri Tuhan, katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, ya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari hampiri Tuhan, katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Akan sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah
Huralamaya siralamaya so Huralama lama 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 Huralama lama lama Huralama lama lama Huralama Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya, nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ya, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam suara gembala malam ini, Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang menjadi gembala buat kami. Engkau rindu menuntun kami sebagai domba-domba-Mu, untuk membawa kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Oleh karena itu Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu malam ini. Kami rindu mendengar, kami rindu mengerti isi hati-Mu. Roh Kudus bekerjalah,
dengan sebebas-bebasnya. Urapi setiap kami yang sedang mengikuti program ini. Pengurapan-Mu penuh atas kami, membuat kami mengerti, membuat kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan istri Tuhan, untuk boleh jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati, kami siap terima tuntunan-Mu dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus kepada pengerja GBI Crown Palace, malam ini sebelum kita mendengarkan tuntunan Tuhan, tolong dipersiapkan anggur dan roti ya di rumah masing-masing. Nanti setelah firman disampaikan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini Tuhan taruh di hati saya mengenai proskuneo. Kita masih dalam seri bulan ini tentang rumah doa. Artinya menjadikan hidup kita ini sebagai rumah doa, yaitu rumah doa, pujian, dan penyembahan. Itu berbicara mengenai rumah doa, itu bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Malam ini saya mengambil judul tentang proskuneo. Nah, untuk mengerti tentang ini, mari kita buka Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, perhatikan kata tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah. Perhatikan kata menyembah. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kata menyembah di situ dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata proskuneo. Ya, proskuneo. Pros itu artinya dekat, kuon itu artinya anjing. Ya. Pros itu artinya dekat, kuon itu artinya anjing. Nah, Saudara, hari ini malam ini Tuhan itu mengajak kita belajar mengerti tentang menyembah, ya, penyembahan. Itu dari seekor binatang yang namanya anjing. Nah, anjing yang dimaksud di sini bukan wild dog, bukan anjing liar atau anjing yang besar, tetapi yang dimaksud dengan anjing di sini adalah papis, anjing yang kecil. Nah, Saudara, kita mau belajar tentang arti dari proskuneo, memaknai proskuneo dari seekor binatang yang bernama anjing. Nah, ada beberapa makna atau pengertian daripada proskuneo, yaitu yang pertama mencium. Saudara kalau punya anjing papis, ya, kami punya anjing papis, ya, ada dua jenis, yaitu toy poodles yang kami beri nama Bonia, yang kedua jenis pug yang namanya Mila. Nah, Saudara, kami memperhatikan anjing-anjing ini. Maka anjing-anjing ini sangat dekat sekali dengan tuannya, dengan kami. Dan salah satu kesukaan anjing kami, khususnya Mila itu kalau sudah dekat yang tipe pug ini, pengennya itu mencium. Ya, pengennya mencium kami, mencium saya, mencium istri. Pengennya kalau dekat tuh pengennya mencium. Nah, proskuneo itu arti yang pertama adalah mencium. Nah, namanya mencium itu nggak bisa dari jarak jauh, ya. Saudara, kalau mencium pasti dari jarak dekat. Nah, arti proskuneo dalam hal menyembah, dari kalau kita menyembah Tuhan itu rindu kita itu menyembah dalam keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Jadi Saudara, kita ini kalau nyembah Tuhan itu rindu, kita ini hati kita itu maunya dekat gitu ya Saudara. Maunya intim sama Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, merindukan Tuhan itu lebih lagi dari segalanya, mengutamakan Tuhan itu lebih dari segalanya. Itu yang harus ada di hati kita. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar karena lagunya enak, bukan karena apa ya, suara kita bagus gitu, enggak. Tapi yang Tuhan rindukan itu kalau kita menyembah, ya seperti anjing mencium tadi, kita mau menyembah dalam keintiman, dalam kedekatan. Nah, Saudara, kalau Saudara memperhatikan, ya orang yang menyembah dalam keintiman itu namanya Daud. Daud itu pernah membuat di zamannya yang namanya Tabernakel Daud.
Nah, apa bedanya tabernakel Daud dengan tabernakel Musa? Nah, tabernakel Musa itu kalau saudara perhatikan ada 3 ruangan atau 3 kompartemen. Yang pertama namanya halaman, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus ini ditaruh yang namanya tabut perjanjian, tempat di mana Tuhan itu hadir. Di ruang maha kudus. Nah, saudara, di tabernakel Musa, maka para pemuji penyembah itu nggak bisa masuk ke ruang maha kudus atau menyanyi menyembah di dekat tabut itu, di tempat hadirat Tuhan itu hadir. Mereka harus memuji menyembah Tuhan di ruang kudus, dan itu ada jaraknya cukup jauh dan harus dibatasi dengan tirai, saudara. Dan hanya yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar aja, itu pun 1 tahun 1 kali. Nah, itu yang namanya menyembah dari kejauhan, saudara ya. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Ya. Tetapi yang Tuhan inginkan, Daud itu menggambarkan tentang penyembahan. Di dalam keintiman itu dia membuat tabernakel yang namanya tabernakel Daud atau pondok Daud. Nah, saudara, simbol sekali seperti tenda begitu, saudara, ya. Seperti tenda dan tidak ada kompartemennya, ya. Tidak ada kompartemennya. Dan tabut itu ditaruh di tengah-tengahnya dan para pemuji penyembah mengelilingi tabut itu. Sehingga mereka memuji menyembah itu dekat sekali dengan tabut di mana Tuhan itu hadir. Nah, Tuhan itu rindu kita ini menyembah Tuhan dalam keintiman, dalam kedekatan. Mari kita lihat Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat. Mereka itu suka memuji Tuhan. Mereka itu suka beribadah, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin menjalankan kegiatan keagamaannya. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan seperti ini yang Tuhan mau. Ya, bukan seperti ini yang Tuhan mau. Mulut kita sementara memuji Tuhan, mulut kita sementara mengagungkan Tuhan, tetapi hati kita jauh sekali dari Tuhan. Nah, saudara, Daud itu memberi contoh bagaimana dia itu menyembah Tuhan dalam keintiman. Dia ini seorang raja, ya, punya banyak kesibukan, ya, punya banyak aktivitas. Tapi perhatikan, dia menjadikan Tuhan itu yang utama dan pertama dalam hidupnya. Dan dia berkata dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah aktivitasnya, Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya. Dan dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari, yang mau menyembah Tuhan dalam keintiman, katakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Apakah saudara orang yang sibuk hari demi hari? Apakah saudara orang yang banyak aktivitas? Tuhan rindu menanti saudara untuk kau masuk kamarmu dan tutup pintumu dan menyembah Dia dalam keintiman, menjadikan Dia sebagai yang utama dan terutama dalam hidupmu. Dia rindu untuk saudara mendekat. Mungkin hidupmu hari-hari sedang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan berkata, Dia rindu saudara mendekat. Mungkin kau berkata, Pak, dosaku terlalu banyak. Aku sudah hidup dalam banyak kesalahan dan kejahatan. Aku rasanya nggak layak. Tapi hari ini Tuhan berkata, ada kasih karunia untuk mendekat. Karena darah Yesus sudah dicurahkan buat saudara. Barang siapa mengaku dosanya, maka ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni, Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu dan mencucikan kau dari segala kejahatan. Ayo, Bapak Ibu Saudara mendekat sama Tuhan. Jangan menjauh, mendekat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Dia akan membuat putih seperti bulu domba. Mari yang mau mendekat sama Tuhan, sama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya 1000 hari di pelataran-Mu, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekarang arti proskuneo yang kedua. Itu artinya adalah like a dog licking his master hands. Artinya seperti anjing menjilat tangan tuannya. Nah, saudara perlu mengerti, anjing itu menjilat tangan tuannya itu adalah bahasa anjing. Karena anjing itu nggak bisa ngomong. Nah, saudara kalau saudara punya anjing, kami punya anjing tadi saya ceritakan. Selain dia suka mencium, dia suka menjilat tangan kita. Nah, saudara, kenapa anjing itu menjilat tangan kita? Itu adalah ekspresi daripada dia mau mengatakan dia itu mau setia, mau taat dengan kita. Anjing itu ngerti bahwa tangan tuannya itu seringkali menuntun dia. Nah, kalau kami pagi itu seringkali kami bawa anjing itu ya. Kami tuntun anjing itu, kami bawa jalan-jalan saudara. Dan dia mengikuti kemana kami pergi. Nah, anjing itu dengan mencium tangan kita, dia mau ngomong sama kita bahwa dia itu mau setia. Dan anjing itu adalah binatang yang setia.
Nah saudara-saudara nggak bisa menyembah Tuhan kalau saudara itu nggak setia sama Tuhan. Saudara nggak bisa menyembah Tuhan kalau saudara itu nggak taat terhadap apa yang menjadi perintah-perintahnya. Orang baru dikatakan bisa menjadi penyembah kalau dia itu adalah orang yang setia dengan Tuhan. Orang yang taat untuk melakukan perintah-perintahnya. Saya teringat pribadi di Alkitab yang lain, saudara, yang selain Daud menulis kitab Mazmur, ada pribadi lain juga yang menulis kitab Mazmur, namanya Musa. Nah, Musa itu diberi tugas oleh Tuhan untuk memimpin hampir 1 juta lebih orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan itu nggak mudah, saudara. Coba saudara bayangkan memimpin 1 juta orang pada waktu itu dan berjalan di padang gurun. Yang dipimpin mending itu bangsa yang gampang diajak ngomong, bangsa yang gampang diajak dikasih tahu. Itu bangsa semua bangsa tegar tengkuk, bangsa pemberontak dan semaunya sendiri, saudara. Nah, saudara, Musa itu sadar bahwa tanpa Tuhan menuntun dia nggak mungkin untuk bisa membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian. Nah, Musa itu menempatkan dirinya seperti anjing. Dia perlu tuntunan Tuhan dan dia mau berkata, aku mau setia. Aku mau taat mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kalau engkau berjalan, aku akan berjalan. Kalau engkau berhenti, aku akan berhenti. Ya. Kalau engkau bergerak, aku akan bergerak. Kalau engkau diam, aku akan diam. Seperti seekor anjing kepada tuannya. Ya. Karena Musa sadar, itu kunci daripada keberhasilan dalam dia memimpin, dalam dia melayani, dalam dia menuntun umat Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan saya berdoa saudara, kalau saudara mau sampai kepada destiny Tuhan, saudara mengalami anugerah yang luar biasa, baik dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Biar saudara menempatkan diri seperti anjing, ya, seperti Musa menempatkan diri. Aku mau taat Tuhan. Aku mau mengikuti engkau. Kalau engkau bergerak, aku akan bergerak. Kalau engkau berhenti, aku akan berhenti. Dan Musa berkata gini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nah, bagaimana dengan hidup saudara malam ini? Apakah saudara sedang mengalami keadaan yang tidak baik? Mungkin bisnis saudara sedang mengalami keterpurukan. Mungkin pelayanan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara sedang mengalami atau sedang menuju kepada kehancuran. Coba saudara lihat. Mungkin selama ini saudara lebih suka berjalan dengan kekuatan saudara sendiri.
Saudara merasa tidak perlu Tuhan dan nggak perlu tuntunannya. Saudara merasa kuat dan saudara merasa mampu. Tapi justru yang terjadi keterpurukan dan kehancuran. Kalau saudara sedang mengalami itu, mari hari ini saya ingin mengajak saudara seperti Musa, menempatkan dirinya seperti anjing di hadapan Tuhan dan berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya percaya waktu saudara mengambil keputusan mencari kehendak Tuhan dan mau berjalan bersama dengan Dia, saya percaya pemulihan terjadi, mujizat terjadi, ya, kesembuhan terjadi. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, arti daripada proskuneo itu adalah bersujud atau tersungkur. Nah, anjing kami yang bernama Boni, yang toy poodle itu, setiap kali bangun tidur, ya saudara, begitu kami turun dari tempat tidur, maka dia akan mengambil sikap tersungkur, saudara. Ya, seperti orang itu tangannya itu ke depan gitu, ya bersujud seperti itu, saudara. Nah, Tuhan tuh rindu, saudara, ini bukan sekedar activity supaya orang melihat kita, wah rasanya rohani gitu ya. Di gereja kita tersungkur gitu ya. Wah kita delosor gitu ya, supaya orang lihat kita itu rohani. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah sikap hati yang menghormati Tuhan. Nah, mari kita lihat di Wahyu pasal 5. Contoh daripada orang yang melakukan sikap tersungkur ini. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, saudara, ini adalah peristiwa yang dilihat oleh Yohanes di sorga. Dikatakan pada waktu dia melihat sorga, maka tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua. Ke-24 tua-tua itu berbicara mengenai mereka yang diangkat ke sorga. Dan ini saudara lihat, ini adalah gambaran penyembahan di sorga. Dan dikatakan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan. Perhatikan tuh, satu kecapi, satu cawan. Kecapi itu bicara soal pujian penyembahan. Cawan itu bicara doa. Jadi saudara, mereka yang terangkat di sorga itu di sana selain memegang kecapi, selain memuji dan menyembah Tuhan, itu juga memegang cawan. Itu mereka juga berdoa. Jadi saudara, seorang penyembah itu juga harus seorang pendoa, dan seorang pendoa itu juga harus seorang penyembah. Itulah gambaran penyembahan apa yang akan kita lakukan di sorga, penyembahan dan doa di sorga. Dan di sana saudara lihat bahwa ke-24 tua-tua itu tersungkur, ya, di hadapan anak domba. Mereka menghormati, punya sikap menghormati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penghormatan kepada Tuhan itu tidak bisa lepas dari apa yang kita korbankan kepada Tuhan. Seberapa seorang itu bisa menghormati Tuhan dilihat dari pengorbanan hidupnya kepada Dia, bukan dari apa yang dia terima dari Tuhan. Saya masih ingat di kitab Maleakhi, di mana para imam itu dikecam oleh Tuhan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan dengan membawa binatang-binatang yang cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara mau jadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan? Kita mesti belajar kalau kita mau jadi penyembah yang berkenan sama Tuhan.
kita mesti belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya, hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus berkenan. Kita juga belajar memberi dalam keuangan kita belajar memberi yang terbaik. Kita juga belajar untuk melayani Tuhan dan melayani dengan sungguh-sungguh yang terbaik. Untuk kita persembahkan pelayanan kita, talenta kita maksimalkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah penyembahan, saudara. Dan saudara, coba saudara lihat ayat lagi, Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Mereka tersungkur memegang cawan dan kecapi, tapi di Wahyu 4 ayat 10-11 dijelaskan lagi. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya semuanya itu ada dan diciptakan." Coba lihat ayat 10. Di sana 24 tua-tua, yaitu gambaran mereka yang terangkat ke sorga. Dikatakan mereka tersungkur menyembah anak domba itu, Dia yang hidup selama-lamanya. Dan mereka tersungkur, dikatakan mereka melemparkan mahkotanya, saudara. Ya, tersungkur melemparkan mahkotanya. Ini berbicara mengenai mereka itu menyembah Tuhan dalam kerendahan hati, saudara. Mereka tidak memamerkan mahkotanya, mereka lemparkan mahkotanya. Nah, saudara, kita itu menyembah juga harus punya sikap seperti ini, yaitu kerendahan hati. Orang kalau mau jadi penyembah yang benar, itu mesti punya hati yang rendah hati. Ya, mesti punya kerendahan hati. Nah, perhatikan baik-baik. Salah satu karakter dari orang yang rendah hati itu adalah suka mengampuni, saudara. Jadi kalau saudara itu masih punya ganjelan dengan orang lain, masih nyimpen kepahitan, kebencian dengan orang lain, saudara nggak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan benar. Saudara harus terlebih dahulu membereskan hati saudara, melepaskan terlebih dahulu pengampunan untuk orang yang menyakiti saudara, merugikan saudara, bahkan mungkin melecehkan saudara. Karena tidak mungkin saudara menyembah dalam kondisi seperti itu. Kita bisa melihat gambaran di sorga bahwa tua-tua itu mereka tersungkur dan melemparkan mahkotanya. Itu bicara kerendahan hati. Seorang penyembah harus hidup dalam kerendahan hati. Kalau saudara masih pahit dengan orang lain, saudara masih benci dengan orang lain, saudara tidak mungkin bisa jadi penyembah yang benar. Dan saya berdoa buat saudara hari ini. Kalau saudara masih simpan kepahitan, masih simpan kesalahan orang lain, saudara masih punya kecewa dengan orang lain, ayo lepaskan pengampunan. Ayo saudara lepaskan pengampunan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Dia rindu saudara juga mengampuni orang lain. Yang mau katakan? Amin. Dan hasilnya saudara, sebagai penutup, Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 12. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Coba lihat ayat 11. Akibat dari 24 tua-tua itu menyembah, maka dikatakan ada makhluk-makhluk yang lain. Ya, selain tua-tua itu yang jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ya, mereka juga ikut memuji dan menyembah. Artinya apa? Terjadi penuaian yang besar, saudara. Terjadi terobosan yang besar, terjadi revival yang besar. Sadarkah saudara, kalau kita punya penyembahan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jangan heran, breakthrough yang besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Penuaian yang besar terjadi bukan hanya di gereja saudara, tapi juga dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Terjadi terobosan yang besar, terjadi penuaian yang besar. Karena saudara menyembah dalam penyembahan yang berkenan, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah dengan benar. Mari saudara,
kita menyembah seperti anjing, seperti proskuneo itu. Yang pertama, menyembah dalam keintiman. Iya. Yang kedua, menyembah dalam ketaatan, kesetiaan. Ketiga, menyembah dalam kerendahan hati. Saya percaya kalau saudara menyembah seperti itu, saya percaya penuaian beribu-ribu laksa akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tutup Alkitab saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Katakan, seperti wanita mengurapimu. Ayo persiapkan roti dan anggur di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari saudara yang sudah siap dengan roti dan anggur, sekarang angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mari periksa hidup saudara terlebih dahulu sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun lebih dahulu. Kalau saudara punya ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan supaya malam ini tubuh dan darah Tuhan boleh jadi berkat buat saudara. Saya beri waktu saudara untuk berdoa. Periksa hati saudara. Koralama takarala. Karalama. Sabaralama takarala. Tuhan, ampuni kami. Kalau ada dosa yang malam ini Engkau ingatkan buat kami mau minta ampun. Ampuni dosa-dosa kami. Juga Tuhan, kalau Kau ingatkan kami ada ganjelan dengan orang lain, kami mau lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Kami rindu tubuh dan darah Tuhan hari ini boleh jadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan suci malam ini. Biar Tuhan waktu kami menikmati ini, kuasa kebangkitan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Nah, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan, naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kalau ada saudara yang mau didoakan malam ini, angkat kedua tanganmu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saudara yang rindu kami doakan, angkat kedua tanganmu. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ya. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Kami boleh Tuhan mengalami karya penebusan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat ini kami sehati, kami mau menaikkan Tuhan tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ya. Kami mau menaikkan permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan hidup-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan Tuhan jalan keluar ya Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan Tuhan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau sedang mencari penyembah-penyembah benar ya Tuhan. Saat ini Engkau sedang mencari Tuhan anak-anak-Mu yang belajar untuk menyembah ya Tuhan. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap kami. Engkau yang menyatakan sendiri ya Tuhan pribadi-Mu saat kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Saat anak-anak-Mu belajar untuk menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Mari nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan. Saat anak-anak-Mu datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Dengan hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, jumpai Tuhan, jumpai setiap kami ya Tuhan. Jumpai Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Saat kami menjadi penyembah-Mu ya Tuhan, maka hadirat-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan. Pribadi-Mu sendiri Engkau nyatakan ya Tuhan. Bahkan api-Mu ya Tuhan Engkau curahkan untuk membakar setiap kami ya Tuhan. Untuk lebih bergairah lagi ya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan rindu Tuhan
mencari setiap kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, biar malam hari ini ya Tuhan, Ya. saat anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau Tuhan, Ya. maka persoalan-persoalan yang dihadapi Tuhan Ya. tidak akan mempengaruhi hidup kami Tuhan. Amin. Persoalan-persoalan yang ada di depan kami Tuhan, semua akan dilalui dengan Ya. cara-cara Tuhan. Semua akan dilalui Tuhan dengan jalan keluar yang daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga anak-anak-Mu tidak ada lagi yang mengalami beban yang berat. Biar malam ini Tuhan terjadi kelegaan, Amin. terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan penuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan. Saat anak-anak-Mu belajar untuk memuji menyembah Engkau dengan benar ya Tuhan, maka kami mengalami Engkau, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat demi mujizat ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau ada, Engkau hadir saat pujian dinaikkan, Engkau hadir saat penyembahan dinaikkan ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan malam ini ya Tuhan. Ya. Kekuatan Tuhan curahkan atas Amen. setiap Dalam kami ya nama Tuhan. Gelora yang baru, cinta yang menyala-nyala Tuhan Engkau curahkan ya Amen. Tuhan. Sehingga kami terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami terus menjadi penyembah-penyembah benar yang Engkau cari ya Tuhan. Kami boleh Tuhan mengatasi persoalan-persoalan dengan kekuatan demi kekuatan. Dengan roh yang teguh, yang kuat Tuhan. Ya. Roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih bahkan Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk kami boleh menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Amen. Di dalam Engkau Tuhan, Engkau berikan kemenangan demi kemenangan itu ya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar, kami boleh berlatih terus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, khususnya kepada pengerja GBI Crown Palace, sebelum kita mengakhiri saya perlu sampaikan bahwa hari Minggu besok, ya, tanggal 14, saya akan melanjutkan khotbah saya hari ini, ya, tuntunan hari ini, hari Minggu besok, tanggal 14, saya akan bagikan tentang aku adalah penyembah, dan minggu depannya tanggal 21, saya akan kembali lebih dalam lagi soal proskuneo, dengan judul khotbah tanggal 21 adalah aku adalah proskuneo. Ya. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri, mari saya mau berdoa untuk saudara, Bapak, Ibu semua, saudara yang dikasihi Tuhan yang berulang tahun bulan November. Mari angkat tangan saudara, saya berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara yang berulang tahun di bulan November. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan November ini, berikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, kelimpahan. Tuhan, kasih karunia yang melimpah, berkati mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka, jadikan mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang spesial, berkat yang terbaik Kau limpahkan di hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri program ini, kami rindu terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, buka hatimu yang lebar dan terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.